Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Ilham Indra Mulia ingin menjelaskan mengenai International Monetary Fund atau IMF. Ya, yang pertama bahwasanya International Monetary Fund atau IMF merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas sistem moneter internasional dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi global. IMF dibentuk pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods yang kemudian baru secara resmi berdiri pada 27 Desember tahun 1945 dengan hanya 29 negara anggota. Lanjut, mengenai latar belakang berdirinya, tadi sudah sempat dijelaskan bahwasannya pada konferensi Bretton Woods ya, dan konferensi ini diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Franklin D. Roosevelt. Dan tujuan konferensi ini yaitu untuk bersama-sama mengatasi segala kesulitan akibat Perang Dunia Kedua dalam bentuk kerjasama internasional di bidang ekonomi. Dan sesuai namanya, konferensi ini diselenggarakan di Hotel Bretton Woods yang berada di New Hampshire dan dihadiri oleh 44 negara sekutu. Konferensi ini juga dikenal sebagai United Nations Monetary and Financial Conference, dikarenakan PBB saat itu belum ada, sehingga yang dimaksud United Nations di sini ialah negara-negara yang sebagian besar yang terdiri dari negara sekutu. Dan konferensi ini menghasilkan pasal-pasal persetujuan bersama untuk membentuk badan internasional yaitu IMF dan IBRD. Ya, selanjutnya apa sih yang dilakukan oleh IMF? Bahwasanya yang pertama itu memberikan pinjaman ketika suatu negara mengalami kesulitan keuangan yang serius seperti krisis ekonomi. IMF dapat memberikan pinjaman. Namun, pinjaman ini tidak diberikan begitu saja. Negara yang menerima pinjaman biasanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti melakukan reformasi ekonomi, dan selanjutnya IMF bisa memberikan konsultasi. IMF juga memberikan saran dan nasihat kepada negara-negara anggota mengenai kebijakan ekonomi yang tepat. Misalnya, IMF dapat membantu negara dalam merancang kebijakan fiskal yang sehat atau memberikan saran tentang bagaimana cara mengelola utang negara. Selanjutnya, memantau ekonomi global. IMF secara terus-menerus memantau perkembangan ekonomi global. Mereka menganalisis data ekonomi dari berbagai negara dan mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan peringatan dini jika diperlukan. Lalu, IMF juga memfasilitasi kerjasama internasional, di mana IMF ini bekerja sama antara negara-negara anggota dalam bidang ekonomi dan menyelenggarakan berbagai forum dan pertemuan untuk membahas isu-isu ekonomi global. Baik, selanjutnya dampak IMF di dunia internasional. Yang pertama itu pada kasus krisis finansial global 2008 yang merupakan salah satu peristiwa yang menyebabkan sejumlah negara terdampak ya perekonomiannya. Penyebabnya yaitu krisis hipotek subprima di Amerika Serikat yang mana hipotek subprima ini jadi dikatakan sebagai pemberian dana KPR untuk orang dengan skor kredit buruk atau yang memiliki pendapatan kecil. Dan kebijakan tersebut membuat bank memberikan kredit kepada siapapun, bahkan pada orang yang kapasitas ekonominya di bawah standar. Dan saat itu bank-bank di Amerika Serikat seperti Citibank, Bear Stearns, dan Lehman Brothers membeli kredit yang telah disekuritisasi dengan asumsi dari investor bahwa produk yang telah disekuritisasi aman dan dapat mengembalikan keuntungan besar. Namun yang terjadi saat itu adalah gagal bayar. Dan kondisi tersebut menyebabkan turunnya harga rumah dan menjadi salah satu faktor utama krisis finansial global di 2008. Selanjutnya, bagaimana peran IMF pada masalah tersebut? Yaitu yang pertama, menyediakan penyediaan likuiditas yang salah satu peran paling krusial IMF adalah menyediakan likuiditas bagi negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan akibat krisis tersebut. IMF menyalurkan dana darurat untuk membantu negara-negara tersebut
memenuhi kebutuhan pendanaan mereka dan mencegah terjadinya kebangkrutan sistem perbankan. Selanjutnya, koordinasi kebijakan global. IMF berperan sebagai forum utama bagi negara anggota untuk berkoordinasi dalam merumuskan respons terhadap krisis. Melalui berbagai pertemuan dan diskusi, IMF membantu negara-negara anggota untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter mereka, sehingga upaya pemulihan ekonomi dapat dilakukan secara lebih efektif. Selanjutnya, hubungan IMF dengan Indonesia tentunya mengalami pasang surut ya, yang di mana Indonesia pertama kali bergabung dengan IMF pada tahun 1954, kemudian mengundurkan diri pada tahun 1965, dan masuk kembali pada tahun 1967 hingga sekarang. Krisis moneter yang terjadi 1997 sampai 1998 yang melanda Asia dan Indonesia juga terkena dampaknya, yang mana saat itu nilai tukar rupiah merosot dari rata-rata 2.450 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1997 menjadi 13.513 rupiah akhir Januari 1998. Untuk menunjang program penyehatan sektor keuangan, IMF mengalokasikan standby kredit sekitar 11,3 miliar US dollar selama 3 hingga 5 tahun masa program. Selanjutnya, mengenai kritik saya, bahwasanya kritik saya bagi IMF pada saat itu yaitu terlalu mencampuri urusan kedaulatan negara, terutama terkait privatisasi dan regulasi investasi untuk asing, yang di mana IMF juga terus menunda pencairan standby kredit tersebut sehingga Indonesia tidak leluasa melakukan pemulihan ekonomi. IMF bahkan terus-menerus mencampuri Indonesia dengan terus meminta reformasi politik untuk mencairkan bantuan. Dan penundaan pencairan anggaran ini membuat lembaga lain juga menahan diri untuk menyalurkan bantuan mereka karena menunggu sinyal perintah dari IMF juga. Dan dengan pengalaman yang sedikit kurang baik itu, maka tidak heran jika kerjasama atau bantuan yang dilakukan IMF saat itu kepada Indonesia memberikan citra buruk bagi masyarakat Indonesia saat itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu mengenai The International Organization for Migration atau IOM. Ya, The International Organization for Migration atau IOM adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang berfokus pada pengelolaan migrasi secara aman dan tertib di tingkat global. Organisasi ini berdiri pada tahun 1951 yang pertama kali, namun dengan nama Professional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe atau PICMME, yang dimana bertujuan untuk membantu menempatkan kembali para pengungsi Eropa akibat Perang Dunia Kedua. Lalu pada tahun 1952 berubah nama menjadi Intergovernmental Committee for Europe Migration atau ICEM. Kemudian pada tahun 1980 berubah lagi menjadi Intergovernmental Committee for Migration atau ICM, yang dimana fokus utamanya masih sama ya pada migrasi di kawasan Eropa. Barulah pada tahun 1989 organisasi ini berubah menjadi the International Organization for Migration atau IOM sampai dengan sekarang. Adapun keanggotaan IOM pada awalnya memang khusus bagi negara Eropa Barat, namun setelah IOM menjadi bagian dari PBB pada September 2016, IOM kini memiliki 174 negara anggota dan 8 negara pengamat termasuk Indonesia. Ya, selanjutnya IOM memiliki tujuan yang komprehensif dalam menangani isu-isu migrasi di seluruh dunia tentunya. Yang pertama yaitu IOM memiliki tujuan untuk mempromosikan migrasi yang aman, teratur, dan manusiawi. IOM bekerja keras untuk memastikan bahwa migrasi dilakukan dengan cara yang aman dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini untuk mencegah terjadi eksploitasi, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak-hak migran lainnya. Kemudian memberikan bantuan kemanusiaan. IOM juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan,
terutama mereka yang berada dalam situasi darurat seperti bencana alam, konflik, atau krisis kemanusiaan lainnya. Bantuan ini bisa berupa makanan, tempat tinggal, perawatan medis, dan dukungan lainnya. Selanjutnya, melindungi hak-hak migran yang dimana IOM berkomitmen untuk melindungi hak-hak asasi manusia semua migran, terlepas dari status mereka. Hak yang dimaksud yaitu termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, akses terhadap pelayanan dasar, dan kebebasan dari diskriminasi. Selanjutnya, dampak IOM pada dunia internasional. Yang pertama yaitu di kawasan Eropa, bahwasanya seperti yang kita tahu setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 lalu, International Organization for Migration atau IOM ini mengambil berbagai langkah untuk merespon kebutuhan kemanusiaan yang mendesak akibat konflik tersebut. IOM juga telah memberikan bantuan kepada lebih dari 6,5 juta orang di Ukraina dan negara-negara tetangga lainnya yang menampung pengungsi Ukraina. Bantuan ini mencakup distribusi makanan, pakaian, air bersih dan layanan kesehatan bagi pengungsi internal serta mereka yang mengungsi ke luar negeri. Selain itu, IOM juga mendukung rekonstruksi rumah serta sistem air di wilayah yang terdampak. IOM kini juga berfokus pada pemulihan sosial ekonomi jangka panjang, termasuk membantu pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan kondisi tempat tinggal, dan mendukung reintegrasi mereka yang kembali ke Ukraina. Selanjutnya, di kawasan Asia, IOM juga berperan penting dalam mendukung pengungsi di Rohingya, terutama mereka yang berada di Cox's Bazar, Bangladesh, yang merupakan lokasi pemukiman pengungsi terbesar di dunia sejak krisis besar pada 2017 lalu akibat kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar. IOM bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh dan mitra lain untuk memberikan bantuan kemanusiaan serta mendorong solusi jangka panjang. Langkah yang dilakukan IOM yaitu memberikan tempat tinggal, barang kebutuhan pokok dan makanan, lalu layanan kesehatan termasuk dukungan kesehatan mental dan psikososial, air bersih, sanitasi, dan perlengkapan kebersihan. IOM juga memfasilitasi program pendidikan dan kegiatan penghidupan untuk memberdayakan pengungsi dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan. Hal ini juga sangat penting karena kebanyakan pengungsi tidak diizinkan bekerja secara legal dan menghadapi peluang yang terbatas juga. Adapun operasi IOM pertama kali di Indonesia yaitu dimulai pada tahun 1979 yang dimana dengan fokus pada penanganan gelombang migran Vietnam yang tiba di Tanjung Pinang. IOM yaitu memberikan bantuan kemanusiaan yang komprehensif termasuk makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan fasilitas pemulangan sukarela. Namun begitu hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia itu baru dimulai pada 1999 ketika Indonesia resmi menjadi negara pengamat dalam Dewan IOM. Sebuah perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2000 mengakui hubungan yang antara pemerintah dan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi hingga sekarang. Status keanggotaan Indonesia masih tercatat sebagai negara pengamat IOM dan program-program IOM Indonesia telah berkembang dari sisi geografis maupun target penduduk, khususnya sejak gelombang tsunami menghantam Provinsi Aceh, yaitu pada Desember 2004. Ya, baik. Selanjutnya, saran saya terkait keanggotaan Indonesia di IOM ya, menurut saya jika Indonesia menjadi negara anggota IOM akan berdampak baik tentunya sebab langkah ini dapat memberikan keuntungan strategis dalam mengelola isu migrasi yang semakin kompleks. Sebagai anggota penuh, tentunya Indonesia akan memperoleh hak suara dalam pengambilan keputusan organisasi dan memungkinkan pengaruh lebih besar terhadap kebijakan global terkait migrasi. Mengingat Indonesia juga sebagai negara pengirim tenaga kerja migran. Selain itu, keanggotaan penuh juga akan memperluas akses terhadap dukungan teknis dan pendanaan IOM untuk memperkuat perlindungan migran dan pekerja migran Indonesia atau PMI. Dan hal ini juga pada dasarnya memang Indonesia juga perlu memastikan kesiapan sumber daya dan kebijakan domestik untuk memenuhi standar internasional yang berlaku serta mengoptimalkan manfaat bagi rakyatnya. Ya, mungkin itu saja.
presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.